Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan kembali, yaitu kelanjutan pelajaran yang kemarin. Yaitu pelajaran kemarin adalah macam-macam atau bentuk-bentuk pecahan. Yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian prosentase. Nah, pada saat ini adalah yang kita pelajari adalah bagaimana mengubah pecahan-pecahan tersebut, di antaranya yaitu biasa ke campuran, campuran ke biasa, desimal ke pecahan, pecahan ke desimal, kemudian pecahan ke persen, kemudian desimal ke persen, dan seterusnya. Maka untuk kali ini kita akan belajar yaitu mengubah pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, yaitu ke pecahan campuran, yaitu biasa ke campuran, ya, yaitu pengubahan pecahan biasa ke pecahan campuran. Gimana caranya? Di sini Bapak kasih contoh A. Nanti masing-masing perubahan Bapak kasih dua contoh ya. Misalkan sekarang pecahan biasa berubah ke campuran, yaitu yang bisa dirubah ke campuran adalah yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini baru bisa dirubah pecahan biasa ke campuran. Contohnya yaitu 25/4. Berapa pecahan campurannya? Sini. Berapa pecahan campurannya? Maka di sini ya, caranya gimana? Caranya yaitu pembilang dibagi penyebut. Untuk merubah biasa ke campuran yaitu pembilang dibagi penyebut. Caranya yaitu pembilangnya berapa? 25. Penyebutnya berapa? 4. Berarti 25 dibagi 4. 25 dibagi 4. Berapa dapatnya? 6. 6 kali 4 yaitu 24. Kemudian dikurangi 5 dikurangi 4, 1. 2 dikurangi 2, 0, tak usah dituliskan. Maka kalau sudah seperti ini, maka ini berubah menjadi, bisa ditulis menjadi di pecahan campuran yaitu 6. Ini adalah bilangan asli, maka ditulis di depan garisnya. 4, nah di sini penyebut, jadi tetap jadi penyebut. 5 dikurangi 4, 1. Nah, ini kan sisa 1, ini jadi pembilang. Ini udah jadi. Pecahan campurannya adalah 6 1/4. 25/4 sama dengan 6 1/4. Nah, ini Bapak kasih contoh lagi, yaitu contoh B, merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya adalah 19/3. Ya, 19/3. Berapa pecahan campurannya? Nah, caranya yaitu pembilang dibagi penyebut. Pembilang adalah angka yang ada di atas garis itu. 19 dibagi penyebut. Penyebut berapa? 3. Berarti 19 dibagi 3. Dapatnya berapa? Dapatnya 6. 6 dikali 3, 18. Baru ini dikurangkan. 19 dikurangi 18, 1. Nah, ini berarti sudah ketemu. Berapa pecahan campurannya? Adalah berarti 6. Bilangan utuhnya 6. Penyebutnya adalah 3. Sisa daripada pembagian adalah 1. Maka 19
6/3 sama dengan 6/1/3 atau 6/3. Ini adalah pecahan campuran. Sekarang bagaimana kalau pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa? Nah, ini kebalikannya nomor 2. Ya, yaitu campuran ke biasa. Nah, contohnya berapa coba kira-kira? Misalkan 4/3/7. Berapa pecahan biasa? Ini kan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Maka tekniknya, caranya adalah 7 sebagai penyebut tetap jadi 7. Nah, di sini 4 tulis di depan, garis di atas. Kemudian kali buat dalam kurung 7 ini dinaikkan ke atas. 3 ditambah. Nah, jadi 4 kali 7 sama dengan 28. 28 ditambah 3 berarti 31. Penyebutnya berapa? 7. Udah jadi 3. Jadi 3/7 sama dengan tambah ada 31/7. Nah, jadi gampang ya. Jadi merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu caranya 4 dikali 7 ditambah 3. Jadi 31. Penyebutnya diikutkan. Saya ulangi lagi, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu 4 kali 7. Nah, ini 4 kali 7 ditambah 3. 4 kali 7 ditambah 3. 4 kali 7 ditambah 3. 31. Paham? Nah, sekarang Bapak kasih contoh yang kedua. Ya, misalkan ini contoh 1. Sekarang contoh kedua. Yaitu berapa? 3/4/5. Sama dengan berapa pecahan biasanya? Nah, jadi di sini seperti tadi 3 kali 5 ya, ditutup buka kurung, tutup kurung, ditambah 4. Kalau ini ditambah 4 ya. Jadi 3 dikali 5 ditambah 4. Nah, ya, di sini adalah per 5 sama dengan berapa? 3 kali 5 15 ditambah 4 berarti 19/5. Jadi 3 kali 5 ditambah 4 sama dengan 19. Penyebutnya ikut. Ini adalah cara merubah pecahan biasa ke campuran ke pecahan biasa. Sekarang adalah teknik kedua, yaitu merubah desimal ke pecahan. Ya, yaitu merubah nomor 3, yaitu desimal ke pecahan. Contoh yaitu 0,75. Kemarin sudah Pak sampaikan bahwa yang namanya
belakang koma, satu angka di belakang koma adalah nilainya per 10. Kalau 2 angka berarti 100. Maka di sini 75 bacanya adalah 75 per 100. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Nah, maka di sini berapa pecahannya? 0,75. Berarti 75 per 12 per 100. Maka 75 per 100. Apa cukup sampai di sini? Tidak. Kalau pecahan harus dibuat sampai sesederhana mungkin. Ya. Jadi 75 berapa per 100 sederhana? Misalkan contohnya ya kan 75 per 100. Ini masih bisa disederhanakan. Berapa sederhananya? Adalah 75 per 100. Dibagi berapa? 25. Dibagi berapa? 25. 75 dibagi 25 dapatnya 3. 100 dibagi 25 dapatnya 4. Ini sudah tak bisa dibagi. Maka 75 sama dengan 3 per 4. Ya. 3 per 4. Ini contoh A. Sekarang contoh B. Kira-kira berapa? Misalkan 0,620. Ini belakang koma ada berapa? 3 angka, berarti ini per 1000. Ya, kalau 3 angka per 1000, maka di sini berapa? Ya, berarti tinggal tuliskan saja 620. Gampang kalau merubah desimal. Maka di sini dapat kita. Apa cukup sampai di sini? Tidak, masih bisa disederhanakan lagi. 620 ya per 1000 sama dengan 620 per 1000 bagi 10 dapatnya berapa? 62. Dibagi 10 dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 100. Ini masih bisa lagi. Berapa? Ya, dibagi 2. Dibagi 2. Dapatnya berapa? 62 dibagi 2 dapatnya 31. 100 dibagi 2 dapatnya 50. Maka di sini jadi sampai berapa? Sampai 62 per 100 sama dengan berapa? 31 per 50. Sampai tidak bisa dibagi lagi. Ya, kedua-duanya dengan bilangannya sama. Jadi 620 per 1000 sama dengan 31 per 50. Jadi perlu dipahami. Sekarang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu pecahan ke desimal sebaliknya. 4 yaitu merubah pecahan ke desimal. Gimana caranya? Ini lebih gampang lagi. Pecahan ke desimal. Pecahannya kira-kira berapa? Misalkan 12 per 20. Berapa desimalnya? Ini hampir sama dengan yaitu merubah campuran, merubah pecahan biasa ke campuran. Jadi tekniknya yaitu caranya gimana yang paling gampang. Maka di sini untuk mengubah ke desimal yaitu caranya kita bagi 12 per 20. Desimalnya berapa? Maka di sini 12 pembilang dibagi penyebut. 12 dibagi 20 bisa nggak? Tidak bisa. Maka di sini ditambah 0. Di sini kasih 0,
Sudah? 120 dibagi 20. 120 dibagi 20. Dapatnya berapa? 6. Ini sudah jadi desimal. Jadi berapa? 12 per 20 sama dengan 0,6. Gampang kan? Nah, ini contoh 1. Sekarang contoh yang kedua. Nah, misalkan B. Ya, contoh yang kedua. Berapa kira-kira? 6 per 15. 6 per 15. Berapa desimalnya? Sama caranya. Berarti 6 pembilang yang dibagi dengan penyebut 15, penyebut sebagai pembaginya. 6 dibagi 15 tidak bisa. Maka di sini 6 kita tambah 01 di belakangnya, di atas kita tambah 0, berarti sudah. Jadi sudah tidak 6 lagi, berarti di bawah berapa? 60 dibagi 15. Dapatnya berapa? Nah, 4. 4 kali 15, 60. Berapa? 0. Kalau ini tadi, ya ini tadi belum selesai. 6 dikali 20, 120. Sama dengan berapa? 0. Gampang kan? Maka di sini 6 per 15 sama dengan 0,4. Atau 4 per 10. Ya. Sekarang nomor 5, yaitu prosentase kepecahan, yaitu merubah prosentase kepecahan. Prosentase kepecahan. Contohnya yaitu 45%. Sama dengan berapa pecahannya? 45% sama dengan berapa? Kemarin sudah Bapak sampaikan bahwa persen adalah per 100. Maka di sini 45% sama dengan 45 per 100. Apa cukup sampai di sini? Nah, tidak cukup sampai di sini. Kalau pecahan harus dicari, yaitu pecahan yang paling sederhana. 45 per 100 kemarin sudah Bapak ajarin cara mencari, yaitu pecahan senilai. Atau menyederhanakan pecahan. Gimana? Cari KPK-nya. Ya, yang dua-duanya bisa untuk membagi ke dalam. Kira-kira berapa? Ini karena di sini 5, maka bisa ditulis, yaitu 45 per 100. Kira-kira yang bisa untuk bagi berapa? 5. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, berapa? 20. Nah, 9 karena bilangan ganjil sama bilangan genap nggak bisa dibagi, maka di sini sama dengan adalah 9 per 20. Jadi 45% sama dengan 9 per 20. Ya, 9 per 20. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Ini contoh pertama A. Contoh B. Misalkan 75%.
Persen adalah per 100. 75% sama dengan 75 per 100. Apa cukup sampai di sini? Tidak. 75 sampai 100. Masih bisa dikecilkan? Bisa. Nah, kira-kira berapa? 75 per 100. 117 bisa dibagi 25? Bisa. 100 bisa dibagi 25? Bisa. Jadi pembaginya adalah 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka dapat disimpulkan 75% sama dengan 3/4. Nah, sekarang yang ke-6. Yang ke-6 adalah perubahan pecahan ke persen. Pecahan ke persen atau contoh, yaitu kita mencoba, yaitu dengan kalimat 3/5 sama dengan berapa persen, ya kan? Maka di sini caranya adalah 3/5. Persen tadi adalah per 100. Sini ada 100 dulu. Kita buat penyebut. Nah, di sini ada 5. 5 ini kali berapa bisa dapat 100? 5 atau boleh juga 100 dibagi 5. 20. 5 kali 20 100. Maka di sini adalah kalau pengalikan pecahan, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Maka di sini adalah 20. Ini 20 atau 20. 3 kali 20 sama dengan 60. Sudah. Jadi 3/5 sama dengan 60 per 100. Berarti sama dengan 60 per 100 sama dengan 60%. Ya kan? Nah, maka di sini 3/5 sama dengan 60%. Sudah? Nah, sekarang ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misalkan di sini adalah 5/8. Nah, 5/8 ini yang agak susah nanti Bapak. Berapa persen? Maka caranya di sini adalah 5/8 sama dengan 5/8 dikali 100%. Pak, kok dikali 100%? Karena tidak ada 100 dibagi 8, tidak bisa. Nah, maka di sini harus dikali 100%. Kalau sudah begini, ini akan lebih mudah. Nah, gimana? Maka di sini 5 kali 100, maka jadi 500. 8-nya ngikut. Jadi persen. Jadi karena 100% maka ini kan 5 kali 100 maka 500 ya. Kalau sudah 500 maka di sini sama dengan
Gimana langkah selanjutnya? Yaitu caranya 500, ya sama seperti tadi untuk mencari pembilang. Maka untuk menyederhanakan pecahan 500 ini kan adalah pembilang dibagi penyebut 8. 50 dibagi 8. 50 bagi 8 dapatnya 6. 6 kali 8 48 dikurangi 58. 50 dikurangi 48 masih 2. 2 dibagi 8 tidak bisa, maka nolnya turun, maka jadi 20. 20 dibagi 8 dapatnya berapa? Ayo, dapatnya 3. Ya. Dapatnya berapa? 2. 2 kali 8 dapatnya 16. 10. 0 di mana mengambil 8-nya 1, maka 10. 10 dibagi dikurangi 6, maka jadi 4. 4 tidak bisa, maka di sini adalah 4. Jadi dapatnya sama dengan 62 4/8%. 4/8 masih bisa disederhanakan, jadi sama dengan 62,5%. Jadi ya 50, jadi 5/8 sama dengan 62,5%. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Nah, ini bisa diulang-ulangi, diputar berulang-ulang sambil dibuka buku kalian di halaman LKS, yaitu halaman 12 sampai dengan halaman 15. Baca di LKS halaman 18, putar video Bapak. Kalau masih kurang paham, boleh cepri sama Bapak. Kalau sudah paham, dikerjakan halaman 15 di LKS. Ada soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.